yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya Romo Dipta bersama dengan Komisi Panggilan Keuskupan Agung Jakarta dan Karya Kepausan Indonesia mengajak kita semua untuk merenungkan nilai-nilai solidaritas dan juga subsidiaritas dalam konteks panggilan dewasa ini. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk kembali merenungkan bahwa melalui baptisan kita masing-masing, kita menerima anugerah Tuhan, yakni tugas panggilan dan perutusan kita masing-masing. Melalui baptisan, kita mengenal yang namanya panggilan umum dan juga panggilan khusus. Panggilan umum adalah panggilan yang dijalankan oleh seluruh umat beriman dalam perjalanan dan pergulatan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan panggilan khusus adalah panggilan yang dijalankan dalam menjawab tugas hidup bakti sebagai imam, biarawan, dan juga biarawati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana nilai-nilai solidaritas dan subsidiaritas ini dapat diterapkan dalam dua panggilan ini, baik sebagai awam maupun sebagai imam dan juga biarawan-biarawati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk bersama-sama saling mendukung, saling menjaga satu sama lain dan bekerja sama. Bukan memandang atas dan bawah, tetapi saling mendukung dan mendoakan. Bukan melihat siapa yang lebih hebat, tetapi saling memberi kepercayaan bahwa semua panggilan, baik awam maupun imam, biarawan, biarawati, berasal dari panggilan yang sama, yakni panggilan Kristus sendiri. Semoga dengan merenungkan nilai-nilai solidaritas dan subsidiaritas, kita semua bisa menjawab panggilan dan perutusan kita dengan bangga. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore dan selamat datang di Gereja Santo Yohanes Bosco. Minggu ini kita merayakan Ekaristi Minggu Biasa ke-17. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Yosep Suban Ola SDB. Minggu ini ada kolekte kedua untuk Panti Asuhan Perhimpunan Vincentius Jakarta. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berdiri untuk mendaraskan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bunda Maria, penolong umat Kristiani, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembuka, puji syukur nomor 328. Marilah siapkan hati dan diri kita agar layak mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi sore ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak muda, selamat sore semua. Sore hari ini kita semua hadir untuk menyantap rezeki surgawi bersama, di mana Yesus membagikan tubuhnya menjadi santapan rohani bagi kita. Bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama, bacaan kedua, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, yang sedikit di saat kita memberikan dengan hati, berkat yang kita terima, walaupun sedikit di saat kita membagikannya dengan hati, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat bagi kita. Maka mari dalam perayaan Ekaristi saya mengajak kita semua, semoga kemurahan hati Tuhan bisa menjadi milik kita dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita pun dengan mudah membuka hati kita untuk membagikan berkat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dan dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing dan juga intensi-intensi yang dipersembahkan sore hari ini untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dan mengawali perayaan Ekaristi ini, mari di hadapan Allah yang Maha Rahim Kasih, kita meriksa batin kita, mengaku segala salah dan dosa kita, agar kita dengan hati yang layak merayakan perjamuan kudus ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami, Engkau berkati sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau membuka tangan-Nya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Engkau membuka tangan-Nya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Tuhan itu adil dalam segala jalan-Nya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.
berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat malam semua. Tadi sudah malam, tadi sore ya kita masuk, sekarang sudah malam. Saya melihat di postingan IG, bagaimana orang Cina itu mereka mendidik anak-anaknya. Mereka menunjukkan bagaimana pengorbanan perjuangan orang tua mereka yang kerja di tambang di bawah, jauh di bawah tanah, badannya penuh dengan lumpur, atau mereka yang membelah batu, kerja di sawah dengan telapak tangannya yang sudah pecah-pecah, jarinya hampir terbuka, dan itu ditunjukkan saat anak-anak mulai masuk sekolah, menunjukkan bagaimana pengorbanan orang tua memberikan dirinya untuk kebahagiaan anak-anaknya. "Mbak, capek enggak?" "Enggak, saya enggak capek, belum capek." "Bapak sakit ya?" "Enggak, saya enggak sakit." "Bapak lapar ya?" "Enggak, saya belum lapar." Tetapi dia berusaha untuk bagaimana membahagiakan anak-anak mereka. Mereka pergi bekerja tidak memakai sepatu. Yang penting mereka bekerja untuk beli sepatu untuk anak-anaknya. Mereka pergi bekerja makan seadanya. Tetapi mereka mendapatkan uang membeli makanan untuk anak-anaknya. Mereka benar-benar berikan dirinya untuk anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang memberikan sesuatu pada orang lain dengan hati, itu adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia. Dan itu pasti membahagiakan orang yang menerima, tetapi juga membahagiakan orang yang memberi. Memberi dengan hati
itu mengungkapkan sesuatu yang ilahi, mengungkapkan tentang hakikat dari Allah itu sendiri. Ibu Teresa dari Kalkuta, dia mendefinisikan Allah itu hanya dengan satu kata, memberi. Lalu ada seorang penulis, dia mengatakan begini, kalau seseorang bertanya kepadamu, siapa itu Allah? Berikanlah dia sepotong roti dan katakan, ini dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus memberikan makan kepada begitu banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa kiranya makna kisah ini bagi kita di zaman sekarang ini? Saat Yesus melihat begitu banyak orang, tergeraklah hatinya. Dan dia mengatakan kepada Filipus, silakan kalian coba melihat di mana kita bisa membeli roti supaya mereka ini bisa makan. Filipus dan Andreas adalah orang-orang Tiberias. Mereka tahu, Yesus tahu bahwa tempat, mereka pasti tahu situasi yang ada di situ. Kalau zaman sekarang di mana-mana kalau ada orang berkumpul, pasti di situ ada banyak orang pedagang kaki lima yang berkeliling ya. Zaman dulu pedagang kaki lima tidak ada. Tetapi Yesus ingin mau mencobai Filipus yang sudah sekian lama mengikuti Yesus, apakah dia masih menaruh harapannya kepada Yesus atau tidak? Di sini juga hanya uang 200 saja, bagaimana bisa membeli roti untuk sekian banyak orang? Setengah-setengah juga pasti tidak cukup hanya dengan uang 200 dinar ini. Jawaban Filipus mencerminkan sikapnya yang membatasi diri dengan potensi yang ada ketika menghadapi masalah. Tidak ingin mau berjuang, tidak ingin mau berusaha, hanya puas dengan apa yang dia miliki. Sedangkan Andreas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dia adalah saudara dari Simon Petrus. Kemudian dia membawa ke hadapan Yesus seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di hadapan Yesus dia mengatakan, apa artinya ini untuk sekian banyak orang? Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu akhir daripada cerita ini, yakni bahwa pemberian anak tersebut di tangan Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan tersisa 12 bakul. Karena itu, janganlah kita mengeluh saat mungkin kita mendapatkan sedikit berkat dari Tuhan. Tapi di saat yang sedikit yang diberikan oleh Tuhan, benar-benar kita gunakan dalam kehidupan kita, Tuhan akan lebih banyak berikan berkat bagi kita. Bisa melampaui 12 bakul. Potensi sekecil apapun di tangan Yesus itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, jangan sekali-kali kita mengeluh saat kita mendapatkan sedikit. Letakkanlah yang sedikit itu di tangan Tuhan. Selanjutnya biarkanlah mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam tangan Tuhan hal yang kecil bisa menjadi besar. Sebaliknya, tanpa Tuhan hal yang besar bisa menjadi kecil. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mujizat yang terjadi hari ini menegaskan bahwa Yesus mempunyai perhatian yang luar biasa terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ia mau memuaskan mereka yang lapar dengan membagi-bagikan roti kepada mereka. Karena memang dia adalah roti yang sesungguhnya. Dan kita setiap kali merayakan Ekaristi, kita datang untuk menerima tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia membagi-bagikan tubuhnya, dia mencabik tubuhnya dan dibagikan kepada kita semua. Dan saat misa selesai, kita diajak dan diminta, misa sudah selesai, mari kita pergi. Kita diutus. Maka sekarang, Ekaristi yang kita rayakan hari ini, saat kita pergi, kita diajak untuk menghidupkan Ekaristi
dalam hidup harian kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan sesama kita. Kita pun membagi-bagikan kehidupan kita untuk orang-orang terkasih kita. Membagi kehidupan kita bersama dengan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang Anda bagikan, Tuhan akan mengembalikan lebih banyak. 100 ganda, 60 ganda, 30 ganda. Dan juga seperti tadi dalam bacaan yang pertama, Elia, orang membawa 20 roti, datang berikan kepada dia. Dia mengatakan, enggak usah, berikanlah kepada banyak orang itu untuk makan. Orang yang mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa berikan 20 ini hanya sekian banyak orang. Pasti ada sisa. Dan benar ada sisa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah kerjasama si anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tanpa dia, Yesus tidak akan bisa membuat mujizat. Yesus membutuhkan kita. Dia membutuhkan tangan kita, membutuhkan hati kita untuk membuat mujizat bagi orang lain. Amin. Dan malam hari ini, setelah komuni, jangan pikir ya mereka di sini bagian depan ini mau dibaptis ya, atau mereka komuni pakai seragam ini, yang bukan komuni pertama atau bukan krisma. Tahun 2018, sana Pastor Andre ke Bapak Uskup, saat mau pamit pulang dia mengatakan, di paroki kalian sudah ada WKRI? Belum. Saya mengharapkan supaya di paroki kalian kalau bisa ada WKRI. Karena tahun 2018 ada 5 paroki yang belum ada WKRI. Sekarang di sini WKRI cabang Yohanes Bosco, paroki Danau Sunter, ini adalah yang ke-65. Berarti masih ada 3 ya? 4. Nah itu yang baru. Kalau dulu yang lama itu mungkin sudah terbentuk semua. Tapi kan masih ada paroki-paroki yang baru. Mereka sebentar akan dilantik. Mari kita berdoakan mereka. Semoga mereka ini adalah organisasi resmi yang bekerja di dalam gereja, menjadi perpanjangan tangan dari gereja untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat yang di sekitar kita. Tapi kita semua dipanggil untuk membuka hati kita, membuka tangan kita, menjadi hidup kita sebagai berkat mujizat bagi orang lain. Amin. Semoga kita semua diberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri. Kita menanggapi sabda Tuhan dengan mendoakan bersama-sama iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi Bapa Suci dan para uskup, berkatilah mereka dalam usaha memajukan persatuan gereja dan mengembalakan segenap umat yang tengah berziarah menuju ke kerajaan keselamatan-Mu. Marilah kita mohon, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Bagi kelaparan di dunia, dampingilah para pemimpin bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia, sehingga mereka tetap gigih berjuang dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat bangsanya. Marilah kita mohon, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan.
Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka, dampingilah dan tabahkanlah hati mereka. Teguhkanlah iman mereka agar jangan sampai putus asa, namun berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh rejeki darimu melalui belas kasih orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita, warga paroki yang baru, semoga mereka merasa diterima dalam lingkungan kami, merasa tinggal di rumah yang nyaman dan aman bersamamu. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Mari hening sejenak untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Maka dengarkanlah permohonan kami dan curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah bagi kami rejeki surgawi yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kami akan berkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bagi kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatan yang kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah
kita menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Khususnya juga untuk Theodorus Tio Junwan, Maria Pramono, Wisnu Pramono, dan Camelia Pramono. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya yang setia, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus bagi semua. Damai Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sabda yang datang untuk memberikan keselamatan sejati kepada kita. Berbahagialah kita diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus telah membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kelimpahan rezeki surgawi yang telah kami terima. Semoga kami pun senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sehingga dengan rela mau berbagi rezeki, keterampilan, pengetahuan, dan apapun yang ada pada kami demi terciptanya kebaikan bersama yang mencerminkan suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan bersama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Umat dipersilakan duduk. Sesaat lagi akan diselenggarakan pelantikan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia. Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco, masa bakti 2024-2027. Kepada pimpinan dimohon untuk memulai acara pelantikan. Surat Keputusan nomor Eskep garing 001 garing DPC strip SYB garing JKT garing 7 garing 2024 tentang pengangkatan pengurus wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco. Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco, menimbang 1. Bahwa eksistensi wanita Katolik RI dalam masyarakat dan gereja di wilayah kerja Cabang Santo Yohanes Bosco, Paroki Danau Sunter yang telah terbentuk perlu dipertahankan. 2. Berdasarkan surat keputusan nomor skep garing 05 garing DPD strip JKT garing 6 garing 2024 tanggal 9 Juni 2024, maka pimpinan terpilih perlu segera membentuk badan pengurus. 3. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan Badan Pengurus Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mengingat 1. Anggaran Dasar Wanita Katolik Republik Indonesia hasil Kongres 21 tahun 2023 bab 4 pasal 10 tentang Badan Pengurus. 2. Anggaran rumah tangga wanita Katolik Republik Indonesia hasil Kongres 21 tahun 2023 bab 4 pasal 13 tentang Badan Pengurus Lengkap. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat personalia yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua,
menugaskan kepada seluruh personalia masa bakti 2024-2027 untuk segera melaksanakan tugas dan kewajiban bersama pimpinan cabang di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco pada tanggal 9 Juni 2024. Ketiga, menugaskan kepada seluruh panitia pembentukan wanita Katolik RI cabang Santo Yohanes Bosco 2024 untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan wanita Katolik RI cabang Santo Yohanes Bosco tentang 1. Pelaksanaan kegiatan. 2. Program kerja per tahun. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung sejak mulai tanggal pelantikan pengurus dilaksanakan untuk satu masa bakti dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2024, Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco, Ketua Laurencia Felicia. Naskah pelantikan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia. Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, saya, Laurencia Felicia, selaku Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco, dengan ini melantik Bernadetta, Sekretaris 1. Margareta Melviana, Sekretaris 2. Laurencia Suwarti, Bendahara. Lili Oktaviani Suntoro, Ketua Bidang Organisasi. Tanti Yulantinawati, Anggota. Hiromi Dias, Ketua Bidang Kesejahteraan. Maria Martina, Anggota. Stefani Suarsi, Anggota. Lasriana Butar-Butar, Ketua Bidang Pendidikan. Herlanda Uy, Anggota. Farida Sunario, Ketua Bidang Humas. Iren Titik PK, Ketua Bidang Usaha. Ong Sulan, Anggota. Untuk masa bakti kepengurusan tahun 2024 sampai 2027, semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas sesuai dengan janji pengurus yang akan kita ucapkan. Jakarta, 28 Juli 2024. Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco, Ketua Laurencia Felicia. Kepada ibu-ibu anggota Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Yohanes Bosco dipersilahkan untuk berdiri. Kepada pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Yohanes Bosco diharapkan menirukan apa yang saya ucapkan.
Janji Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia. Kami, Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco Danau Sunter, sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat, berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ditetapkan Kongres 21 dan rencana kerja yang ditetapkan Konferensi Cabang Santo Yohanes Bosco. 2. Senantiasa berusaha menjaga persatuan dan kerjasama di dalam organisasi, paroki, dan masyarakat luas. 3. Meningkatkan pelayanan dalam keluarga dan karya nyata dalam lingkungan, gereja dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia. Demikianlah janji pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia. Provisiat untuk anggota DKRI Cabang Santo Yohanes Bosco. Siap menjadi garam dan terang. Dan mari kita Pelantikan pengurus cabang Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco telah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Yosef Olasuban SDB, Pastor Tarsisius Trianto SDB, kepada para tamu undangan dari WKRI Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Dewan Paroki Harian Gereja Santo Yohanes Bosco,
perwakilan dari anggota WKRI, Ranting Hieronymus, Franciscus Saverius, dan Santa Ana, serta seluruh umat yang telah bersabar menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Cabang Santo Yohanes Bosco. Pengumuman minggu ini, Seksi Pelatihan dan Kaderisasi mengadakan acara diskusi dan sharing kaderisasi DPP pada Sabtu 3 Agustus pukul 8.30 pagi di Aula Mazzarello. Acara ini khusus untuk DPP dan bukan untuk umum. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kontak di e-flyer. Seksi Kerasulan Kitab Suci mengadakan pembekalan lanjutan fasilitator Bosco pada Sabtu 10 Agustus pukul 8.30 pagi di Aula Mazzarello. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kontak di e-flyer. OMK Santo Yohanes Bosco mengajak teman-teman berusia 13 tahun ke atas yang memiliki minat bernyanyi untuk bergabung dalam Bosconian Youth Choir. Latihan setiap Kamis pukul 20 di Kapel untuk persiapan misa 17 Agustus. Telah dibuka pendaftaran sabuk atau sentra bimbingan usaha kecil Bosco. Bagi Bapak Ibu yang memiliki UMKM dan ingin bergabung, dapat mengisi link Google Form atau menghubungi kontak di e-flyer. Batas akhir pendaftaran pada 31 Juli. Pengumuman perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Emmanuel Brian Kordi dari lingkungan Maria Pertolongan Abadi dengan Jessica Putri Sunadi dari Paroki Keramat Gereja Hati Kudus. Pengumuman kedua, Alvin Hans dari lingkungan Santa Maria Immaculata dengan Rosalinda Birdinia Rudang Tabaras dari Paroki Pasar Minggu Gereja Keluarga Kudus. Pengumuman ketiga, Vincentius Wendy dari lingkungan Santa Luisa dengan Monica Devi Kristiandi dari Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bagi umat yang mengetahui hal-hal yang menghalangi perkawinan pasangan tersebut, wajib memberitahukan pastor paroki. Untuk pengumuman lainnya, silakan lihat di website paroki dan mingguan Sangkakala elektronik. Lagu penutup, Mars WKRI. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, orang-orang terkasih kita, segala perjuangan hidup harian kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi wartakan kebaikan dan kebesaran kasih Kristus dengan hidup kita. Syukur kepada Allah.